sangat banyak teman-teman yang gagal atau tidak berhasil melewati SKD di komponen TKP. Saya perkenalkan, nama saya Haban Maula, saya dari Newton Six, dan kita berjumpa lagi di channel Lanjut Kemana. Oke ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang krusial, terutama di SKD atau Tes Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, apa aja sih memangnya akan kita bahas? Nah, pertama-tama kita akan membahas soal TKP, dan fokus kita memang soal TKP untuk saat ini. Kenapa? Karena ternyata fakta membuktikan dan data membuktikan bahwa sangat banyak teman-teman yang gagal atau tidak berhasil melewati SKD di komponen TKP. Karena ya bisa dibilang gampang-gampang sulit gitu kan. Cuman kalau teman-teman udah tahu trik-triknya sama cara-caranya, it's very simple kok. Pasti bisalah teman-teman untuk belajar TKP lebih lanjut seperti itu ya. Nah, sebagai pembuka yang pertama nih, aku mau ngomongin dulu mengenai perubahan ya, Permen Pan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diubah dari nomor 37 tahun 2018 menjadi nomor 24 tahun 2019, yaitu mengenai penurunan ambang batas nilai. Kabar gembiranya bahwa passing grade dari TKP yang semula 143 turun menjadi 126. Namun di sini merupakan sebuah tantangan dan challenge baru bagi kita. Kenapa? Karena dengan adanya penurunan ini, jangan sampai semangat kita dalam belajar ataupun berkompetensi semakin menurun. Sebaliknya, ketika kita tahu bahwa passing grade-nya itu turun, kita harus semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin-poin yang lebih banyak pula. Oke, langsung saja ya kita akan bahas soal TKP berikut ini. Yang pertama adalah dalam suatu peristiwa, apabila ada orang yang butuh bantuan ke kita ya, untuk memberinya sebuah masukan terhadap laporan keuangan yang belum berhasil ia susun secara sempurna, maka pertolongan yang bisa Anda lakukan kepadanya adalah dengan cara apa ya kira-kira? A, B, C, D, atau E. Ingat ya teman-teman ya, bahwa di soal TKP itu nggak ada yang namanya pengurangan nilai atau nilai minus. Yang ada itu nilai 1 sampai 5. Nilai 0 pun juga nggak ada loh. Jadi jangan sampai ya kalau misal kalian nggak mengerjakan soal TKP. Oleh karena itu aku rekomendasiin bener-bener kalau misal kalian ingin mengerjakan soal SKD, part pertama yang kalian kerjakan adalah soal TKP. Karena kan ibaratnya kan masih fresh-freshnya tuh pikiran. Jadi kalian bisa lebih comfortable gitu untuk mengerjakan soal-soal TKP ini seperti itu. Soalnya kan ada juga ya beberapa teman-teman aku kalau misal udah ngerjain TWK, TI udah pusing, habis itu lanjut ke TKP kayaknya kok tambah pusing gitu. Nah, jadi semua punya strateginya masing-masing seperti itu. Oke, ada opsi A, B, C, D, dan E. Kira-kira opsi yang paling tepat dalam soal ini adalah yang mana, teman-teman? Yang D ya, oke, benar. Yaitu menolongnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Teman-teman sekalian, pada dasarnya kita tentu diperbolehkan dalam menolong. Namun, menolong seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, kaidahnya mengatakan bahwa menolong it's fine, semua boleh menolong. Tapi menolong yang tidak diperbolehkan adalah menolong untuk berbuat kecurangan atau berbuat keburukan. Nah, dalam menolong pun tentu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kak, kenapa sih kok bukan yang A, menolong sesuai dengan prosedur kantor yang berlaku? Sebenarnya A itu nggak salah. Namun, jawaban A itu sudah include atau sudah terjamah dalam yang D, karena prosedur kantor itu sudah masuk ke dalam prinsip-prinsip yang diperbolehkan, seperti itu. Itu ya. Kalau yang B itu udah pasti salah. Kalau yang C, sebenarnya baik material ataupun non material, kalau misal itu benar-benar salah seperti itu ya, atau tidak sesuai dengan prinsipnya, tetap saja tidak boleh gitu. Nah, kalau yang E itu juga kurang tepat, karena tadi kembali kita ke kaidahnya bahwa sebenarnya menolong itu diperbolehkan, namun menolong seperti apa yang ditanyakan dalam soal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas ke soal nomor 2. Jika atasan saya sedang berulang tahun hari ini dan rekan-rekan kerja di tempat saya bekerja tampaknya memiliki ide,
belum memiliki ide apapun terkait dengan ulang tahun atasan saya, maka yang akan saya lakukan adalah A, B, C, D, dan E. Oke, fokus kita sebenarnya di soal ini adalah bukan ulang tahunnya, karena pasti banyak sekali pengembangan-pengembangan soal. Namun yang ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita mengkoordinasikan sesuatu agar menghasilkan suatu output sesuatu. Yang pastinya itu tentu bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, kemampuan berkoordinasi adalah kemampuan yang sangat ditekankan dalam subbab kali ini. Sehingga oleh karena itu, opsi yang tepat adalah yang B, yaitu berkoordinasi dalam grup untuk merencanakan acara yang menarik di keesokan harinya, seperti itu. Oke? Kalau yang A itu sudah pasti salah. Kalau yang C itu udah mainstream gitu kan, udah umum seperti itu. Kalau yang D itu juga sudah umum, cuman di sini lagi-lagi ya, TKP itu kita berbicara mengenai value, kita berbicara mengenai nilai, kita berbicara mengenai karakteristik. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ditonjolkan itu yang biasanya adalah kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika ada tugas yang diberikan oleh atasan, namun atasan tidak memberikan kapan deadline-nya, maka yang akan Anda lakukan adalah, oke, teman-teman, yang pertama yang akan saya tekankan di sini adalah jangan terkecoh. Kita harus memiliki kata kunci atau keywords-nya ya. Dan teman-teman aku yakin pasti akan merujuk ke kata kunci soal. Yang mana kira-kira? Oke, yang ini ya, tidak memberikan kapan deadline-nya. Ini merupakan sebuah kejanggalan. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua tugas ataupun semua pekerjaan yang diserahkan kepada bawahan atau staff itu pasti memiliki deadline, itu pasti. Nah, namun di sini ada alasan, kenapa sih kok ini nggak memberikan sebuah deadline? Ya, karena apa? Pekerjaan itu memiliki arti bahwa tidak harus diselesaikan secepat mungkin, atau secara prioritas, pekerjaan tersebut itu memiliki urutan yang terbelakang. Nah, oleh karena itu, jika kita tahu akan hal tersebut, kita juga harus berpikiran secara logis, yaitu kita boleh untuk melakukan menunda penyelesaian tugas tersebut hingga besok hari. Kak, bukannya kalau misal TKP itu kita harus memberikan nilai lebih, terus juga memberikan opsi jawaban yang paling baik, paling benar. Iya, saya tekankan iya. Namun kita juga harus melihat secara fakta dan kita juga harus melihat opsi-opsi yang ditawarkan dalam soal. Ingat teman-teman sekalian, ketika kita menyelesaikan suatu soal tipe A, kita tidak boleh menyelesaikan tipe B dengan cara A. Kita harus melihat kiat-kiat yang lain dan strategi-strategi yang lain. Seperti itu ya. Oke. Kalau misal teman-teman masih belum percaya, coba kita bedah dari yang A sampai yang ke E. Kalau yang A mengatakan bahwa menyelesaikan tugas tersebut walaupun pulang hingga larut malam. Itu kurang baik ya, karena sebenarnya baik tugas yang ada deadline-nya pun atau yang nggak ada deadline pun kalau misalnya mau dikerjakan jangan sampai larut malam, karena sesuai dengan SOP, saya yakin di kantor manapun pasti ada yang namanya jam kinerja atau jam kerja pegawai. Nah, kalau misalkan yang B, menyelesaikan tugas tersebut semampunya dan melanjutkan di rumah tanpa melewati batas hari, nah kata-kata semampunya di sini itu adalah menunjukkan kinerja yang tidak profesional atau seadanya seperti itu kan. Kalau yang D, menyelesaikan tugas tersebut dengan memperhatikan jam pulang, oke, dan mengonfirmasi kepada atasan tersebut terkait dengan submitted tugas tersebut. Nah, jadi yang D itu sebenarnya udah benar. Cuman yang D itu sebenarnya itu ditujukan kepada tugas yang memiliki deadline atau yang memiliki batas tempo waktu yang sudah ditentukan oleh atasan. Sedangkan kalau yang E, menunda penyelesaian tugas tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan dengan memperhatikan deadline. Oke, sebenarnya banyak teman-teman yang bingung ya antara yang C sama yang E. Sama-sama menunda seperti itu. Cuman bedanya C lebih unggul. Kenapa? Karena kalau yang E itu adalah sampai waktu yang tidak ditentukan dengan memperhatikan deadline. Oke lah, kita memprioritaskan di belakang atau bukan menjadi prioritas utama. Tapi ya jangan sampai disepelekan-sepelekan juga gitu loh. Karena kita hari ini sudah tidak menjadikan itu prioritas, maka keesokan harinya ya harus menjadi prioritas seperti itu sambil menunggu tugas-tugas yang lain seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu seakan-akan itu nggak ada deadline, ya udah leha-leha aja terus-terusan aja, maksudnya nggak mengerjakan. Justru itu malah salah seperti itu ya teman-teman ya. Ingat, kalau misal mengerjakan tugas, kapanpun itu teman-teman bisa mengerjakan tugas. Tapi masalah penyelesaian, nah itu mungkin yang masing-masing pribadi itu memiliki fokus sama prioritas yang berbeda-beda.
Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pembahasan soal nomor 4. Untuk memperbaiki reformasi birokrasi yang ada di kantor Anda, insight yang Anda miliki untuk menyempurnakan informasi yang dulunya sudah ada adalah, insight ini memiliki banyak arti ya, namun di sini yang lebih kita tekankan adalah kira-kira strategi seperti apa, atau intuisi seperti apa, atau mungkin trik-trik seperti apa, atau cara-cara seperti apa yang sekiranya akan kita lakukan guna menyempurnakan reformasi yang dulunya sudah ada. Oke, kita berbicara reformasi birokrasi di sini tuh lebih kepada aturan pemerintah ya teman-teman ya. Kalau misal yang A, ikut mengambil bagian dalam panitia reformasi birokrasi tersebut dengan menggaungkan semangat integritas di unit saya terlebih dahulu. Berkoordinasi antar unit untuk mewujudkan terlaksananya tujuan kegiatan tersebut. Yang C, berdiskusi dengan atasan terkait dengan strategi yang akan dibuat sebelumnya dan berkoordinasi dengan bagian yang lain. Yang D, bekerja mandiri untuk unit saya terlebih dahulu, memperbaiki dan menata kembali organisasinya, lalu menjalin kerjasama dengan bidang lain. Yang E, tidak menawarkan kerjasama kepada unit lain karena bisa berdiri sendiri. Oke, kuncinya adalah yang B, berkoordinasi antar unit untuk mewujudkan terlaksananya tujuan kegiatan tersebut. Teman-teman sekalian, tidak lain tidak bukan, ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, kita harus melihat dulu apa tujuannya. Organisasi, unit, instansi, atau apapun namanya, itu terbentuk karena adanya suatu permasalahan. Dan unit itu dikatakan berhasil atau dikatakan selesai apabila tujuannya itu sudah tercapai. Nah, dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan oleh unit instansi tersebut, maka caranya adalah berkoordinasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang nomor 5, Anda diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat di Amerika dalam jangka waktu 3 bulan. Atau asumsinya diklatnya sekarang ya, baik 3 bulan di masa-masa sekarang atau present. Setelahnya Anda membuat planning baik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Bentuk perencanaan seperti apa yang sekiranya dapat Anda tempuh dalam jangka panjang. Ingat, di sini concern-nya adalah jangka panjang. Ya, teman-teman ya. A, mengikuti kursus bahasa Inggris. B, memperbaiki nilai tes indikator bahasa Inggris untuk apply ke luar negeri. Yang C, kuliah di luar negeri. Kemudian yang D, menjadi dosen di luar negeri. Dan yang E, menjadi warga negara luar negeri atau warga negara asing. Teman-teman sekalian, perlu saya tekankan ya bahwa kita harus berpikir secara rasional juga. Kalau yang A, sepertinya dia merupakan contoh planning jangka pendek. Kalau misal yang B juga sama, yang C itu mungkin akan masuk ke jangka menengah. Dan opsi yang tepat adalah yang D, yaitu menjadi dosen di luar negeri. Sementara yang E menjadi warga negara luar negeri atau asing, dalam konteks kebinekaan kita, tentu kita harus cinta terhadap tanah air kita dan bangga akan kebinekaan serta NKRI kita. Oleh karena itu, opsi yang tepat adalah yang D. Kak, kenapa yang D saya kok malahan kurang ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin kurang serak atau kurang setuju. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya, kalau kita berbicara mengenai jangka panjang, ibaratnya seperti ini. Ketika teman-teman waktu kecil pernah melihat seorang dokter, pernah menjumpai atau berpengalaman bekerja sama, atau mungkin melihat, menyaksikan, atau mungkin teman-teman tertarik untuk melihat seorang yang bekerja di masing-masing instansi masing-masing, sebenarnya jangka panjangnya itu adalah bagaimana cara kita untuk menjadi orang tersebut, seperti itu. Ibaratnya juga kalau misal teman-teman masih bingung, ketika kita mendapatkan diklat di Amerika menjadi seorang mahasiswa, berarti bagaimana caranya jangka panjang saya harus bisa memberikan ilmu tersebut kepada para murid-murid yang di bawah saya atau junior saya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 6. Anak saya sedang sakit demam dan perlu dibawa ke kantor untuk diperiksa kesehatannya, tetapi tanggal pembayaran gaji masih beberapa hari lagi. Maka sikap saya adalah A, B, C, D, dan E. Oke, yang paling tepat adalah
Opsi yang C, yaitu mencari pinjaman uang pada orang tua atau tetangga. Oke, kita akan bahas kenapa A, B, D, dan E itu salah. Yang pertama, A, mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. Sebenarnya itu tidak salah. Namun, konteksnya adalah kita butuh uangnya itu sekarang. Gitu. Dan mungkin dalam jumlah yang tidak sedikit ya, karena kan ini masalahnya adalah mengenai kesehatan. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau yang A itu kita sudah tahu butuhnya sekarang, namun kenapa kok malahan mencari pekerjaan yang notabene belum pasti mendapatkan uang itu juga, seperti itu. Oke, karena di sini critical point-nya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan secepat mungkin, seperti itu. Kalau misal yang B itu juga benar, kalau misal yang D, itu mungkin sedikit agak berbeda ya teman-teman ya, tergantung pada instansi masing-masing dan juga tergantung kepada SOP masing-masing atau prosedur. Cuma di sini tuh lebih ditekankan kepada cara tercepatnya kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun dalam masalah konteks sosial atau dalam sosiologi sebenarnya pertolongan terdekat itu tidak lain tidak bukan adalah keluarga kita sendiri, baik keluarga di dalam ataupun keluarga terdekat atau tetangga kita, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 7. Ada orang yang menawarkan uang terima kasih kepada saya karena saya melayaninya mengurus surat-surat tersebut. Sikap saya adalah, oke, di sini konteksnya itu adalah sebenarnya dalam pelayanan ya teman-teman ya. Kita lihat dulu kunci jawabannya. Oke. Dalam ilmu pemerintahan, sebenarnya pelayanan yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat, baik itu mengenai kebutuhan dasar masyarakat atau pelayanan dasar masyarakat, sebenarnya tidak dipungut biaya apapun. Oke, jika kita sudah mengetahui dasar seperti itu, dan toh ditambah lagi dengan kita di sini sebagai birokrasi ya teman-teman ya, oleh karena itu kita harus kira-kira menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Hal ini juga berlaku di soal nomor 9. Nomor 8, mohon maaf. Hampir semua pegawai dalam instansi Anda meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin tertentu. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor, maka sikap saya adalah ketika sudah ada aturannya, sudah ada ketok palu, sudah ada SOP, sudah ada POK, SOP adalah standar operasional, POK adalah petunjuk operasional kegiatan, maka udah pasti kita tidak bisa mengelak atau kita tidak bisa melanggar itu gitu kan. Oleh karena itu sudah pasti opsi yang tepat adalah yang A, tidak akan melakukannya. Oke, lanjut nomor 9. Oke. Nomor 9. Meminta sebagai bagian dari penerapan sistem informasi dan teknologi yang baru. Setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan updating data pribadi secara online. Tindakan saya adalah tentu jika kita dihadapkan kepada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan akan suatu hal yang bersifat tren positif, maka kita harus menyesuaikan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempelajari cara melakukan updating dan data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Seperti itu ya. Kemudian, kita akan bahas soal nomor 10. Anda akan berangkat untuk mengikuti suatu tes seleksi di sebuah perusahaan. Di tengah-tengah perjalanan, motor yang Anda kendarai tiba-tiba mengalami pecah ban. Untuk memperbaiki ban tersebut, Anda membutuhkan waktu selama 10 menit. Padahal waktu tes Anda tinggal 15 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkut, akan membutuhkan waktu selama 10 menit. Dan sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Nah, maka reaksi Anda adalah ada A, B, C, D, dan E. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus melakukan sebuah analisis. Nah, yang pertama, ketika kita menuntun motor ke bengkel, kemudian mencari angkot, tentu di sini akan ada durasi. Untuk naik angkut saja butuh 10 menit, kan tinggal ada waktu 5 menit. Apakah itu cukup untuk menuntun motor dan mencari bengkel? Tidak, itu pasti mustahil.
Nah, sekarang kita lihat ke opsi yang B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat. Oke, bisa, karena itu akan memangkas waktu, kemudian segera naik angkot. Bisa juga karena angkot hanya butuh waktu 10 menit dan masih ada sisa waktu 5 menit, tapi tetap saja ada risiko di sana. Kalau yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelepon salah satu teman untuk menjemput dan mengantarkan saya ke tempat lain. Menurut saya itu lebih aman dan lebih safety. Karena apa? Ketika dia itu memilih untuk menelepon teman, secara logika mungkin akan lebih cepat. Dan juga ketika kita tahu bahwa angkot itu memiliki kelemahan di mana dia itu memiliki apa namanya karakteristik ya untuk step-step atau berhenti di beberapa titik tertentu, dan apa namanya walaupun di sini sudah dikatakan bahwa butuh waktu 10 menit namun juga masih ada sisi riskan di sini. Nah, sehingga menelepon teman itu merupakan cara yang paling efektif. Kalau yang D, saya akan menunggu ban saya dibetulkan di bengkel dengan harapan waktu menambal ban bisa lebih cepat. Di sini sudah diterangkan ya bahwa apa namanya menambal ban aja sudah mengambil waktu sendiri 10 menit gitu kan. Apalagi mungkin untuk perjalanannya dan lain sebagainya. Ingat ya, kita hanya punya waktu singkat seperti itu. Kalau yang E, saya akan membatalkan Nikotes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes sangat kecil. Teman-teman, jangan memilih opsi yang menunjukkan itu ya, apa namanya, putus harapan atau patah semangat, jangan. Karena ditakutkan itu tidak mencerminkan nilai-nilai dari soal-soal TKP, seperti itu. Oke, jadi pembahasan nomor 10, kita tahu ya bahwa pentingnya prioritas ataupun pentingnya strategi itu sangat menentukan sekali kiranya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Karena saya yakin setiap permasalahan, setiap soal pasti dia memiliki konsekuensi dari jawaban atas masing-masing pilihan yang telah ditawarkan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk segera like, subscribe, dan komen di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel Lanjut Kemana.